Setiap kita ada sisi hebatnya. Takkan ku berkata aku tak bisa bersuara bersama Mrs. Devi. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali di acara Suara Mrs. Bersuara bersama Mrs. Ini adalah acara kolaborasi antara Mrs. Devi dengan School of Universe. Nanti di acara ini kita akan ngobrolin banyak hal yang bisa di-sharing, diceritakan kembali dan tentunya yang menginspirasi. Kali ini untuk episode pertama, Mrs. memutuskan untuk membagi inspirasi tentang shadow teacher. Sebuah profesi yang gak semua orang tahu bahwa profesi itu ada. Kalau teacher atau guru semua orang udah tahu, tapi shadow teacher, apa ya itu? Guru bayangan? Oh ya? Apakah itu literally artinya guru bayangan? Nah, hari ini kita akan ngobrolin kupas tuntas tentang shadow teacher dan betapa pentingnya profesi ini. Langsung aja ya, aku kenalin ke tamu pertama aku hari ini, yaitu Miss Riri. Hai Missis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss Riri. Miss Riri ini adalah shadow teacher di School of Universe, ya kan Miss ya? Ya betul, aku shadow teacher di School of Universe. Udah berapa lama Miss Riri jadi shadow teacher di School of Universe? Kurang lebih 8 tahun kali ya, sejak tahun 2015. Wah, lama banget loh itu. Betah juga ya. Emang kerjaannya seenak itu ya berarti ya? Lebih Banyak tantangannya pasti ya? banyak tantangan, belajar dan akhirnya mencintai. Nah, karena banyak tantangannya, banyak belajarnya, dan akhirnya jatuh cinta sama profesi ini, aku mau tanya deh. Pertama, biar teman-teman di sini tuh pada tahu semua, sebenarnya shadow teacher itu apa sih? Shadow teacher itu guru bayangan ya. Guru bayangan. Shadow teacher itu Membayangi siapa ini? seseorang yang membantu guru kelasnya untuk menjalankan program anak berkebutuhan khusus. Karena kan anak berkebutuhan khusus itu punya programnya sendiri ya. Jadi shadow teacher itu salah satu orang yang fokus untuk menjalankan program-program kegiatan anak, khususnya di luar kegiatan akademiknya. Oh gitu. Nah, ini nih yang banyak nggak tahu, Miss. Bahkan aku pun juga taunya setelah anak aku, Malik, yang memang juga adalah anak berkebutuhan khusus, mau masuk SD. Jadi di situ tuh aku tuh baru tahu loh kalau anak berkebutuhan khusus itu seharusnya nih diwajibkan untuk didampingi oleh shadow teacher. Waktu itu aku nggak ngerti shadow teacher itu apa, fungsinya apa. Terus apalagi setelah aku tanya juga ternyata nggak semua sekolah itu bisa menyediakan shadow teacher. Tapi syukur alhamdulillah di School of Universe ini menyediakan shadow teacher. Sebenarnya shadow teacher itu ada pelatihan khusus nggak sih? Kalau di School of Universe ya, kita dapat pelatihan khusus dari psikologi juga khusus, yang akhirnya kita bekerja sama untuk mendampingi anak dari mulai kegiatan sehari-hari akademik. Nggak cuma shadow teacher loh Miss yang bekerja sama, tapi orang tua juga harus turut andil dalam bekerja sama. Gitu ya. Soalnya gini, aku sharing pengalaman aja ya. Dulu waktu aku lagi cari-cari sekolah nih, aku datang ke beberapa sekolah. Setelah aku tahu bahwa anak berkebutuhan khusus itu seharusnya diwajibkan untuk didampingi oleh shadow teacher, akhirnya aku mulai banyak tanya tuh Miss ke beberapa sekolah yang aku datengin di seluruh Tangerang Selatan gitu. Ternyata nggak semua sekolah loh tahu, bahkan ya nggak semua sekolah itu tahu bahwa shadow teacher itu ada. Terus ada yang sudah tahu tapi nyuruhnya aku yang bawa sendiri dari luar. Itu aku rada bingung lah, kok jadi kayak aku bawain nanny ya, bawain babysitter ya kalau kayak gitu. Sampai sempat berdebat sih sama dua sekolah gitu. Kalau misalnya saya yang bawa shadow teacher, nanti yang ngajarin shadow teachernya ini siapa? Kan shadow teacher kan harusnya menguasai kurikulum sekolah, menguasai juga visi dan misi sekolah. Kalau dia ujuk-ujuk datang, bagaimana shadow teacher ini bisa
beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekolah gitu. Nah, makanya waktu pertama kali datang ke SOU ini, aku amazed sih, Miss. Ternyata di SOU ini shadow teacher itu adalah sebuah kewajiban, apalagi saat psikolog sudah mengobservasi si anak dan diwajibkan ada pendamping, maka orang tua tuh nggak boleh menolak. Ya kan? Betul ya. Nah, terus kalau ini deh, berbagi cerita deh, Miss Riri. Selama 8 tahun kerja sebagai shadow teacher, pengalaman apa yang paling berkesan? Berkesan banyak banget, suka pasti ada, dukanya juga ada. Ya, pasti itu kan tentu ya. Jadi apalagi kita yang punya anak berkebutuhan khusus pun tahu kalau ngerawat anak dengan kebutuhan khusus itu butuh sabar yang luar biasa. Itu anak sendiri, kesabaran ya kan? Apalagi kalau misalnya itu bukan anaknya Miss Riri gitu, tapi Miss Riri harus ngedampingin dia dari pagi sampai sore, dari pagi diantar ibunya sampai sore dijemput sama ibunya gitu. Ada kisah apa nih selama 8 tahun yang paling spesial deh? Coba apa ya? Sukanya adalah ketika ngelihat anak itu akhirnya bisa perkembangannya tuh, perubahannya kelihatan sama kita, kerasa gitu. Sampai orang tuanya kadang nggak sadar kalau misalnya nih anak kok perkembangannya jauh ya. Itu yang membuat kita bahagia banget. Ada perasaan haru dan bersyukur ya. Karena kan nggak hanya mendampingi, tapi di SOU ini juga ada terapinya ya, Miss ya. Coba ceritakan Miss tentang terapinya. Terapinya jadi kalau di SOU sendiri, anak-anak berkebutuhan ini dapat terapi 1 pekan 2 kali, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Jadi ada terapi khususnya, ada tim terapisnya khusus, diobservasi ulang. Jadi shadow teachernya ini menemani dan ikut belajar bersama membantu terapi. Nah, jadi shadow teachernya ini pastinya juga harus dilatih ya, supaya dia juga harus tahu kan tentu gimana, karena kan setiap anak berkebutuhan khusus spektrumnya besar banget. Setiap anak beda-beda treatmentnya, berarti ada pelatihan yang terus menerus ya untuk upgrade dari shadow teacher supaya bisa mendampingi dengan baik. Ya betul, kita tuh upgrade terus menerus. Jadi sebelum kita tahu kita akan mendampingi siapa, kita dapat pelatihan dulu nih anak, kondisinya, diagnosanya, kita akan diajarin dulu diagnosa anak berkebutuhan khusus gitu sih, Miss. Sampai akhirnya kita tahu dan belajar treatmentnya akan seperti apa. Kalau yang paling berat apa? Apa ya? Selama 8 tahun ini. Selama 8 tahun. Miss Riri merasa bahwa aduh ini anak ini yang paling berat sampai mungkin bisa bikin nangis atau bikin sedih gitu. Ada nggak ceritanya? Kadang nggak bisa dilihat dari diagnosanya sih ya. Waktu mendampingi kan, waktu mendampingi. Anak berkebutuhan khusus itu kan sangat amat mudah berubah, bahkan 1 detik pun langsung berubah. Kebanyakan anak-anak dengan diagnosa autis, karena mungkin belajarnya akan lebih butuh waktu yang lama gitu sih. Jadi ketika kita mendampingi dia dari usia yang lebih kecil, disadari bahwa dia punya spektrum, orang tuanya menyadari itu, akhirnya kita akan lebih mudah mengarahkan. Tapi ketika kita ketemu sudah dianya dewasa, itu yang akan lebih sulit untuk menerapkan pendidikan dan pendampingan untuk anak tersebut. Jadi dengan kata lain sebenarnya akan lebih mudah selama 8 tahun pengalaman ini akan lebih mudah saat mendampingi anak berkebutuhan khusus dari dia kecil. Betul. Ya, karena intervensinya pun udah dari dini gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya yang udah gede gitu ya. Terus pernah nggak sih pengen berhenti? Pernah banget. Gimana ceritanya? Pernah banget. Saat itu di tahun kedua sih ya, mungkin baru adaptasinya baru banget. Anak baru masuk, emosinya lagi sedang emosi, moodnya lagi buruk, saya timpuk dong pakai batu berdarah. Miss Riri ditimpuk pakai batu. Disitulah yang kayak, aku mau nyerah. Tapi di dalam hati yang bilang, masa sih nyerah, masa sih kalah sama anak kita yang harusnya, ya mohon maaf, mungkin kita yang lebih dewasa mengajar, harus bisa mengajarkan. Akhirnya di situ, yuk belajar lagi, semangat lagi, bisa. Akhirnya semangat lagi akhirnya. Dan terus menerus. Tapi nggak pernah tuh kepikiran buat resign aja? Ada titik
pengen resign aja tuh ada, tapi akhirnya belajar lagi, bersyukur lagi. Apa sih waktu itu yang bikin mikir nggak jadi deh, aku nggak pengen resign gitu? Karena anak berkebutuhan khusus itu anak-anak surga. Masya Allah. Barangkali mereka yang bisa kita bawa kita ke surga sih. Itu yang buat aku sampai saat ini bertahan ya, sampai ya. Masya Allah. Ya, itu salah satu cerita dari Miss Lily yang tentunya masih banyak hal sih yang bisa aku tanyain. Tapi untuk saat ini itu dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, likes, and share channel SOU dan Mrs. Devi. I love you. Mwah. Percaya setiap kita ada sisi hebatnya. Takkan ku berkata aku tak bisa